Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan terakhir kita. Jadi ada dua kelompok yang akan maju presentasi kelompok apa ya? Infertilitas dan juga mitos. Betul? Iya Bu, kelompok 1 Bu. Pertama ini adalah mitos reproduksi, nanti dilanjut kelompok inti, nanti dilanjut kelompok intas. Pun dimulai. Baik, terima kasih. Di sini saya Umi Hanifah mewakili kelompok 1 dengan tema fertilitas dan infertilitas. Saya di sini sebagai moderator ingin mempersilahkan kepada teman saya Dewi Manjalin untuk menyampaikan materinya. Kepada Dewi Manjalin dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Mbak Umi Hanifah. Langsung saja saya mulai. Fertilitas merupakan fungsi suatu pasangan yang sanggup menjadikan kehamilan dan kelahiran hidup melalui peleburan sel sperma dengan sel telur. Lanjut. Ini ada skema sel telur dan sel sperma. Sel telur tidak ada infeksi, artinya dalam kondisi baik, rahim dan lingkungan baik, saluran telur baik, sel telur baik bertemu dengan sel sperma, terbentuklah fertilitas. Kemudian ada tahapan fertilitas. Yang pertama, tubuh wanita melepaskan sel telur dari salah satu ovarium atau indung telur atau disebut dengan istilah ovulasi. Kemudian telur bergerak melalui saluran tuba menuju rahim. Kemudian disitulah terjadi pembuahan dengan sel sperma. Selanjutnya, sel telur yang sudah dibuahi harus menempel ke dinding rahim atau disebut dengan istilah implantasi. Kemudian ini ada infertilitas, merupakan pasangan usia subur yang tidak mampu melakukan konsepsi atau pembuahan setelah 1 tahun atau 6 bulan pada wanita berusia lebih dari 35 tahun, melakukan hubungan seksual minimal 2-3 kali dalam seminggu secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Lanjut. Kemudian infertilitas, ada infertilitas primer dan infertilitas sekunder, di mana infertilitas primer merupakan bila pasangan belum pernah hamil melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi dalam periode 1 tahun belum ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian ada infertilitas sekunder, di mana pasangan sudah pernah hamil dan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Lanjut. Kemudian dalam istilah fertilitas ada suatu hormon. Kedua hormon pada wanita dan pada laki-laki. Pada wanita ada estrogen dan progesteron, di mana fungsi estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder, dan progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian testis yang disebut dengan testosteron, yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Lanjut. Infertilitas pada wanita, yang pertama gangguan pada ovulasi atau tidak ada ovum yang matang, kemudian gangguan pada tuba falopi atau sumbatan atau perlekatan pada tuba falopi. Catatan, ovum matang hanya bertahan 24 jam. Jika tidak dibuahi dalam 24 jam, maka tidak terjadi embrio. Kemudian gangguan hormon FSH, LH estrogen, dan progesteron. Gangguan uterus atau rahim atau terdapatnya infeksi atau tumor. Lanjut. Endometriosis atau kelainan bakteri atau myometrium. Kemudian antibodi terhadap sperma, usia. Semakin bertambah usia, kemungkinan infertilitas juga meningkat karena berbagai hal seperti sel telur menjadi cepat mati, berkurangnya produksi lendir rahim, dan masa sel telur berovulasi menjadi lebih pendek. Kemudian gaya hidup dan pekerjaan. Ini ada siklus menstruasi, lanjut.
Penyebab infertilitas pada pria, yang pertama paparan lingkungan seperti rokok, stres, alkohol yang mempengaruhi kualitas sperma, kemudian sperma yang sedikit jumlahnya, kemudian penyakit menular seksual. Lanjut. Kriptorkismus adalah kondisi ketika seorang pria memiliki testis yang tidak turun. Normalnya testis bergerak turun ke dalam skrotum atau buah zakar. Kemudian sumbatan pada vas different, usia, faktor genetik, penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, kanker. Sistem kekebalan tubuh juga ternyata dapat berpengaruh terhadap kesuburan pria. Saat imun pria menghasilkan antibodi, mereka justru menyerang dan menghancurkan sperma dalam tubuh pria, sehingga mengurangi kemampuan sperma membuahi sel telur. Lanjut. Di sini ada pemeriksaan khusus untuk memeriksa infertilitas, antara lain yang pertama ada anamnesa, pemeriksaan mikroskopik, uji ketidakcocokan imunologi, uji pasca senggama, uji in vitro, biopsi endometrium, histerosalpingografi, histeroskopi, pemeriksaan hormonal, laparoskopi diagnostik. Kemudian gejala infertilitas, yang pertama siklus menstruasi yang tidak teratur sejak remaja, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, adanya infeksi di area kemaluan, nyeri di bagian perut bawah pada wanita. Kemudian untuk pencegahannya, berperilaku hidup sehat atau tidak merokok, kemudian menghindari konsumsi alkohol, perilaku seksual sehat, kemudian mengurangi faktor penyebab stres. Upaya pengobatan infertilitas, yang pertama terapi berdasarkan penyebab infertilitas, terapi farmakologi pada kasus faktor sperma, terapi operatif, contoh laparoskopi atau laparotomi untuk penderita endometriosis. Yang kedua, induksi ovulasi. Yang ketiga, inseminasi atau memasukkan sperma ke rahim. Yang keempat, fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Ini disarankan untuk usia kurang dari 35 tahun karena jumlah oosit lebih banyak. Ini ada fertilisasi in vitro di mana sel sperma diambil dari si pihak laki-laki, kemudian sel telur dari pihak perempuan ditemukan di dalam satu tabung, kemudian setelah membentuk embrio dimasukkan lagi ke dalam rahim si perempuan. Kemudian peran bidan, perhitungan masa subur, nutrisi, mencari ketenangan psikologi, pendekatan secara dini dapat memperkecil komplikasi, dan penanganan secara komprehensif untuk mencegah keganasan. Memberi konseling kepada pasangan bahwa bayi hasil bayi tabung tidak berbeda dengan bayi yang lahir secara normal. Yang terakhir, melakukan rujukan untuk deteksi dini penyebab infertilitas. Kesimpulan, fertilitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan keturunan, sedangkan infertilitas adalah tidak terjadinya kehamilan selama periode tertentu yang dibagi atas infertilitas primer dan sekunder yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor baik dari istri maupun suami. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Dewi Manjalin yang telah menyampaikan materi kami tentang fertilitas dan infertilitas. Untuk selanjutnya, saya beri kesempatan mungkin dua orang dulu untuk bertanya. Silakan, monggo. Saya tanya, Bu. Nggih, atas nama Bu Sinten? Dewi Herwening Rahayu. Nggih, Bu Dewi, monggo pertanyaannya. Tadi dijelaskan tanda-tanda infertil pada wanita kan teratur, nyeri perut bawah dan lain-lain. Tadi apakah sudah ditayangkan untuk yang laki-lakinya? Apakah ada tanda-tandanya secara seperti yang si perempuan? Maksudnya ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Itu aja dulu. Terima kasih. Oh, baik. Untuk pertanyaan Bu Dewi, saya tampung dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke, dengan Bu siapa? Dengan Ibu, dengan saya ini Imrotul Konita.
Jadi saya mau bertanya, dengan tidak teraturnya haid, apakah bisa menyebabkan susahnya hamil? Nah, peran bidan itu harus bagaimana? Soalnya saya punya pasien yang dia dari remaja sampai menikah itu haidnya setahun itu kadang 2 sampai 3 kali. Tapi setelah menikah jarak berapa? Cuma jarak 1 bulan beliaunya itu hamil. Jadi apakah ada penata laksanaan khusus untuk kita sebagai bidan? Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, pertanyaan tadi yang pertama dari Ibu Dewi tentang tanda-tanda infertil pada laki-laki, kemudian pertanyaan dari Ibu Imrotul, apabila perempuan tidak teratur dalam haid, apakah susah hamil, kemudian bagaimana kita sebagai bidan menyikapinya, seperti itu ya. Baik, dari kelompok 1 mungkin ada yang ingin membantu memberikan tanggapan atau jawaban. Baik, Saudara Umi Hanifah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudari Imro'atul Qanita. Haid yang tidak teratur pada wanita, terutama pada remaja, itu bisa mempengaruhi untuk terjadinya infertilitas. Karena untuk fertilitas sendiri, untuk bisa terjadinya kehamilan itu, salah satunya juga bisa dipengaruhi oleh siklus haid, di mana penentuan usia kesuburan itu bisa dilihat dari siklus haid tersebut. Misalnya saja, kalau siklus haidnya tidak lancar, maka bisa untuk penentuan masa suburnya itu bisa susah. Tapi untuk ada beberapa juga memang yang siklus haidnya itu tidak normal, tapi terjadi juga fertilitas. Bagaimana penata laksananya kita sebagai bidan begitu ya. Salah satunya juga dari konsumsi makanan kita sehari-hari. Saya lanjutkan, dari konsumsi makanan kita sehari-hari bisa juga dibantu oleh suplemen, kemudian juga penggunaan asam folat kita bisa minum mulai dari sebelum kehamilan. Mungkin itu dulu, saya kembalikan ke moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi Herwening. Tanda infertilitas pada laki-laki. Ya, untuk tanda infertilitas pada laki-laki, salah satunya yang bisa kita lihat adalah kualitas dari sperma pada saat berhubungan. Sperma itu sendiri bisa encer atau berwarna tidak sepekat biasanya. Kemudian adanya ukuran testis yang kecil, ataupun adanya infeksi pada kelamin. Misalnya saja ada bengkak, benjolan di testis, dan terjadi nyeri. Bisa juga pada saat melakukan hubungan seksual, suami ejakulasi dini atau tidak bisa bertahan lama, seperti itu. Mungkin salah satu beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Baik, mungkin untuk sementara jawabannya demikian. Bagaimana untuk Saudari Dewi Herning atau Mbak Ini Muratul, ada pertanyaan tambahan, silahkan. Mbak Lili, ini saya mau menambahkan terkait tanda-tanda infertil pada laki-laki yang telah disebutkan tadi, seperti sperma encer, ukuran sperma, dan terjadinya infeksi. Ini saya mau menambahkan satu, kehilangan libido, di mana pria yang kehilangan libido memiliki masalah ereksi, bahkan ketika ejakulasi merasakan sakit bengkak di testis, maka kemungkinan itu salah satu masalah menyebabkan masalah kesuburan pada pria. Itu saja. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin dari kelompok lain atau ada yang ingin menambahkan, silahkan, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, Ibu. Iya, pertanyaan tentang ini ciri-ciri infertil pada pria. Ya, saya setuju sama kedua teman tadi. Untuk ciri-cirinya itu, ya yang pertama yaitu kita bisa lihat dari rendahnya hasrat berhubungan dari si pria. Jadi kalau seandainya si prianya itu hasratnya berkurang, dia libido, berarti
dia susah untuk ereksi, susah untuk dia berhubungan. Kemudian permasalahan ciri-ciri kedua yang bisa kita lihat yaitu permasalahan pada fungsi seksualnya, karena mungkin ada gejala-gejala tidak normal pada penisnya, misalnya mungkin pada saat berhubungan ada nyeri, ada benjolan. Nah, itu bisa sebagai ciri-ciri bahwa itu bisa terjadi infertil. Kemudian ukuran testisnya juga yang kecil, karena kita ketahui kan testis itu kan fungsinya untuk menghasilkan sperma. Jadi kalau testisnya kecil, kemungkinan spermanya juga sedikit. Kuantitas spermanya juga mungkin seperti tadi Ibu sudah jelaskan bahwa mungkin dia kuantitas spermanya itu cair. Jadi kalau seandainya ada ciri-ciri seperti itu, hal itu bisa mempengaruhi spermanya si pria. Jadi hal itu bisa menyebabkan infertil pada si pria. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Mutmainah atas tambahan jawabannya. Mau menambah? Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya mau menambahi berkenaan dengan bagaimana cara kita sebagai seorang bidan, kalau misalnya pasien itu punya siklus menstruasi yang tidak teratur, panjang, terlalu panjang, ataupun terlalu pendek, gitu. Sesuai pertanyaan yang tadi. Dan kalau misalnya saya realnya di lapangan, ada pasien yang siklus menstruasinya panjang, setahun cuman 2 kali dan dia bisa hamil, itu seperti apa gitu. Nah, kalau menurut saya sudah setuju sama jawaban yang tadi. Selebihnya adalah kita sebagai seorang bidan, kalau ketemu pasien seperti itu, langkah pertama yang harus kita ambil adalah usahakan pasien itu menyadarkan pasien untuk mengenali dirinya sendiri. Jadi kenali dulu siklus menstruasinya dia. Catat untuk 6 siklus seperti yang kita pernah tahu, mohon koreksi kalau misalnya saya nanti salah, saya juga lupa-lupa ingat ini. Jadi kalau sepemahaman saya, itu jadi dicatat untuk 6 siklus, kemudian dihitung siklus terpendek dan juga siklus terpanjang. Sepertinya seperti itu, karena saya sudah agak lulus lama ya, jadi agak-agak lupa. Kalau nggak salah, kalau siklus terpendek itu di minusnya 27, kemudian siklus terpanjangnya itu di minus 11. Mohon koreksi lagi kalau misalnya saya salah. Nanti dari situ kita akan dapat rentan waktu kira-kira masa suburnya di mana, seperti itu. Mudah untuk ibu-ibu yang menstruasinya teratur, tapi kalau yang tidak teratur bisa pakai rumus yang ini. Itu saja sih Mbak, kalau menurut saya. Selebihnya untuk pola aktivitas dan lain sebagainya sudah sangat setuju. Nah, kalau misalnya kasus yang ditemukan sama Bu Bi, dan ini kalau misalnya pasien usia 1 tahun, jarak 1 bulan sudah hamil, itu berarti dia berhubungan suami istri memang pada masa suburnya. Dan itu memang kembali lagi kuasa yang di atas saja. Gitu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Ibu Dewi Hermening dan Ibu Ini Muraatul. Mungkin ada tanggapan dari jawaban yang diberikan, silahkan. Sudah Bu, terima kasih atas Bu, jawaban. terima kasih. Iya, terima kasih. Mohon maaf untuk Bu Brivian, untuk kali ini pertanyaannya ditambah atau cukup 2 pertanyaan, nggih? Ini seperti itu, silakan ditutup, kemudian dilanjutkan untuk kelompok lain. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok fertilitas dan infertilitas. Mungkin saya akan sedikit merangkum. Dari pertanyaan pertama tentang tanda infertil pada laki-laki, di antaranya yaitu tadi spermanya encer, testisnya kecil, kemudian hasrat untuk berhubungan seksualnya turun seperti itu ya, atau terjadinya infeksi pada organ laki-laki. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah haid tidak teratur menyebabkan susah hamil dan bagaimana penata kelaksanaannya? Untuk haid tidak teratur memang mempengaruhi
terjadinya infertilitas. Untuk penata rasanya bisa mengenali diri sendiri, terutama untuk siklus menstruasinya. Kemudian juga dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan penambahan asam folat seperti itu. Mungkin demikian dulu presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjut kelompok yang kedua ya, mitos-mitos dalam case pro. Oke. Baik, sambil menunggu. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nur Abihana Arifah, biasanya dipanggil Iva. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mitos seputar kesehatan reproduksi. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan membagi sesi diskusi kita pada sore hari ini menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Christina Indiarti atau biasa dipanggil Bu Indi. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi diskusi dan tanya jawab yang akan saya pimpin. Dan sesi yang ketiga adalah pembacaan kesimpulan. Pada sesi pertama, dimohon untuk seluruh peserta memodekan dalam mode mood. Kemudian pada sesi kedua nanti untuk diskusinya silahkan semuanya di mode unmute, dan sebelum menyampaikan pertanyaan silahkan menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menyajikan tentang materi mitos dan rasional kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kemenkes, Juni 2015. Next. Pengertian. 1. Cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa silam yang jauh, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau pengaruhnya. Mitos kedua, sesuatu yang belum tentu dianggap benar, tetapi sudah dianggap benar oleh masyarakat. Kita mendapatkan mitos ini sudah turun-temurun dan bahkan dianggap sebagai hal yang paten dan tidak dapat diubah. Next. Rasional. Rasionalnya suatu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran akal sehat manusia. Next. Mitos pertama, tidak mungkin terjadi kehamilan atau terkena penyakit menular seksual karena telah mengkonsumsi pil KB. Di sini dijelaskan memang benar, pil KB merupakan salah satu cara yang efektif sebagai metode penunda kehamilan jika digunakan dengan aturan yang benar. Tetapi pil KB tidak akan mampu memproteksi dari penyakit menular seksual dan kemungkinan terjadi kehamilan. Efektivitas penggunaan pil KB secara benar adalah 99%. Hanya dengan tidak abstinensia seseorang akan dapat dipastikan tidak dapat hamil 100%. Next. Mitos kedua, vasektomi menyebabkan gangguan ereksi pada pria.
Vasektomi atau sterilisasi pada pria merupakan prosedur operasi yang dilakukan dengan cara ovulasi atau penutupan vas deferens, yakni saluran berbentuk tabung kecil di dalam skrotum yang membawa sperma dari testikel menuju penis. Dengan cara ini, sperma tidak dapat mengalir dan bercampur dengan cairan semen, maka pria tersebut tidak lagi bisa membuat seorang perempuan hamil. Kejadian ereksi pada seorang pria dipengaruhi oleh rangsangan seksual yang menimbulkan peningkatan efektivitas saraf parasimpatis yang mengakibatkan terjadinya dilatasi arteriola dan kontraksi venul. Hal ini menyebabkan peningkatan volume darah dan tekanan pada purpura meningkat sehingga penis menjadi ereksi. Kesimpulan, tidak ada hubungan antara vasektomi dengan gangguan ereksi pada pria. Next. Vasektomi menyebabkan pria tidak mampu ejakulasi. Cairan yang dikeluarkan oleh seorang pria pada saat ejakulasi adalah semen yang berisi cairan sperma yang diproduksi oleh testis dan plasma seminal yang dihasilkan oleh kontribusi dari seminal vesikel, kelenjar prostat, dan bulboretal. Pada vasektomi, pemotongan vas deferens hanya berpengaruh pada terputusnya aliran sperma. Akan tetapi semen tetap berproduksi yang berisi plasma seminal. Next. Mitos keempat, memiliki masalah kesehatan wanita tidak mungkin hamil. Memiliki masalah kesehatan wanita tidak mungkin hamil. Walau seorang dokter menyatakan kamu mungkin tidak akan bisa hamil, kamu tetap bisa saja hamil. Fakta yang ada, kenyataannya yang benar-benar 100% efektif untuk mencegah kehamilan adalah dengan tidak melakukan hubungan sama sekali. Next, mitos kelima, seorang wanita tua tidak akan hamil. Selama Anda masih mengalami menstruasi, kapanpun Anda akan bisa hamil. Memang benar semakin bertambahnya usia kesuburan semakin berkurang. Akan tetapi tetap saja bisa hamil kecuali Anda tidak mengalami menstruasi dalam waktu kurang lebih 1 tahun lamanya. Next. Mitos keenam, hanya melakukan hubungan seksual 1 kali tanpa pengaman tidak akan membuat hamil. Kehamilan dapat terjadi apabila sel spermatozoa bertemu dengan sel telur. Pengeluaran ovum oleh ovarium atau ovulasi tidak dapat dipastikan oleh siapapun. Apabila seseorang melakukan hubungan seksual meskipun hanya 1 kali pada masa subur seorang wanita tanpa menggunakan alat kontrasepsi, kemungkinan terjadinya kehamilan sangatlah tinggi. Next. Mitos ketujuh, lakukan pencucian vagina sesaat setelah hubungan seks agar sperma keluar dan menghindari hamil. Ketika melakukan pencucian vagina sesaat setelah melakukan hubungan suami istri, seseorang hanya mencuci organ kewanitaan bagian luarnya saja, yaitu labia mayora, labia minora, sampai dengan anus. Tidak sampai ke dalam liang vagina bagian dalam sampai ke serviks. Sel spermatozoa adalah perenang ulung. Sesaat setelah sperma dikeluarkan, sel spermatozoa akan segera bergerak menuju sel telur dan ovum, sehingga tindakan mencuci vagina setelah penetrasi tidak memiliki dampak apapun terhadap kehamilan. Next. Mitos ke-8, mengeluarkan sperma di luar tidak akan membuat hamil. Angka kegagalan coitus interruptus adalah 4-27 kehamilan per 100 perempuan setiap tahunnya. Pada saat bersenggama, penis mengeluarkan pelumas bercampur dengan beberapa semen yang disebut dengan cairan pre-ejakulasi. Semen yang keluar pada saat hubungan suami istri mengandung sejumlah kecil sperma yang cukup mampu berenang menuju rahim dan dapat mengakibatkan kehamilan. Ingat, hanya butuh 1 sperma dan 1 ovum untuk terjadinya kehamilan. Next. Mitos ke-9, telah mendapatkan vaksin HPV aman dari kanker serviks. Terdapat 2 jenis vaksin untuk mencegah CA serviks, yaitu Gardasil dan Cervarix. Efektivitas vaksin Gardasil dan Cervarix diperkirakan antara 70–100% dan dapat mengurangi insiden kasus kanker serviks sampai 90%. Dengan lama proteksi diperkirakan mencapai 5 tahun. Masih terdapat 10% resiko terpapar virus tersebut pada perempuan yang telah mendapatkan vaksin Gardasil atau Cervarix.
Untuk itu penting sekali bagi seorang perempuan untuk menjaga area kewanitaan dengan selalu meningkatkan personal hygiene yang baik. Next. Mitos ke-10, tidak akan bisa hamil jika berhubungan seksual saat menstruasi. Banyak wanita menganggap bahwa melakukan hubungan seksual tanpa pengaman pada saat menstruasi atau saat awal maupun akhir menstruasi tidak akan menyebabkan kehamilan. Faktanya, masih banyak wanita yang bisa saja hamil pada saat terjadinya menstruasi. Mengapa demikian? Ini karena sperma bisa hidup hingga 5 hari di tubuh seorang wanita, dan bila periode menstruasi terlalu pendek atau kurang dari 28 hari, jatuhnya masa subur bisa pada saat-saat masa menstruasi kita. Next. Mitos ke-11. Hubungan seks pertama kali selalu ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Darah yang keluar dari vagina setelah berhubungan seksual pertama kali timbul karena terjadinya peregangan dan perobekan pada selaput darah atau hymen. Karena selaput darah ini merupakan selaput kulit yang juga memiliki pembuluh darah. Apabila robekan terjadi pada bagian yang terdapat pembuluh darah, maka terjadi perdarahan. Apabila terjadi robekan tetapi enggak mengenai pembuluh darah, pendarahan tidak akan terjadi. Selain itu, faktor stres atau psikis pada seorang perempuan juga mempengaruhi relaksasi organ-organ kewanitaan. Next. Mitos ke-12, menstruasi dapat berhenti bila mencuci rambut. Hal tersebut tidak benar. Melakukan pencucian rambut merupakan kegiatan menjaga kebersihan diri. Berhentinya darah menstruasi disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan mencuci rambut atau keramas. Next. Mitos ke-13, makan timun dapat membuat vagina becek, makan nanas dapat membuat keputihan dan keguguran. Telah kita ketahui bersama, nanas memiliki kandungan antioksidan dan terkandung berbagai macam vitamin di dalamnya. Sedangkan buah timun banyak kandungan air yang tinggi, vitamin A, B, C, mineral, dan asam yang sangat baik. Kesimpulan, makan nanas dan timun tidak memiliki efek apapun terhadap sistem reproduksi pada wanita. Next. Mitos 14, penggunaan toilet duduk untuk umum dapat mengakibatkan tertular penyakit infeksi menular seksual. Penyakit menular seksual tidak menular melalui toilet duduk yang terdapat pada toilet umum digunakan secara bergantian. Toilet duduk telah didesain agar alat kelamin tidak menempel secara langsung pada area toilet, sehingga penularan infeksi tidak mungkin terjadi. Virus herpes, klamida, sifilis, HPV, HIV, atau gonore hanya bisa hidup di luar tubuh manusia dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang lebih 10 detik. Next. Mitos 15, mengkonsumsi terong mengakibatkan impoten. Hal ini tidak benar. Terong memiliki banyak kandungan yang sangat bermanfaat untuk tubuh, diantaranya 1. Klorogenat untuk menurunkan kadar kolesterol, 2. Polifenol, antosianin dan asam kloragenat sebagai anti karsinogenik. 3. Serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, fitonutrien menjaga kesehatan jantung. 4. Vitamin B dan C untuk kesehatan organ ginjal. Bahkan beberapa studi menyebutkan terong sangat bermanfaat untuk vitalitas pria. Next. Mitos ke-16, keperawanan seseorang tergantung pada selaput darah atau hymen yang masih utuh. Atau yang menutup sebagian luar saluran reproduksi perempuan atau vagina. Hymen dapat robek dikarenakan beberapa hal, diantaranya hubungan seksual, kecelakaan, atau olahraga seperti berkuda atau bersepeda. Next. Mitos ke-17, berenang bersama lawan jenis mengakibatkan kehamilan. Kehamilan berawal dari bertemunya sel spermatozoa dengan sel telur di dalam organ reproduksi atau tuba falopi. Sperma yang dikeluarkan oleh pria di kolam renang tidak akan mampu bertemu begitu saja dengan ovum yang berada dalam organ reproduksi wanita. Air kolam renang memiliki konsentrasi air yang tidak memungkinkan untuk sel spermatozoa bertahan hidup. Selain itu, pakaian yang digunakan berenang tidak akan begitu saja dapat ditembus oleh sel spermatozoa. Next. Mitos ke-18.
Dilarang minum air kelapa saat haid. Hal tersebut adalah salah. Kandungan elektrolit, vitamin, dan juga mineral di dalam air kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Beberapa manfaat air kelapa adalah: 1. Mencegah dehidrasi. 2. Baik untuk pencernaan dan rendah kalori. 3. Mengandung potasium 10 lebih tinggi dari minuman isotonik biasa yang memiliki manfaat untuk mengurangi kram perut. 4. Kaya magnesium dan asam amino. Next. Terima kasih. Penyajian dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Umi. Baiklah teman-teman, kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab serta diskusi. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menyebutkan nama dan juga pertanyaan yang disampaikan. Kami persilahkan. Kami batasi 2 pertanyaan terlebih dahulu. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa? Nama saya Devi Nurmayanti. Saya ingin bertanya, bagaimana peran kita sebagai bidan untuk mengatasi penyebaran mitos yang beredar di masyarakat, khususnya desa. Karena biasanya masyarakat desa itu sudah tertanam sedari kecil bahwa mitos tersebut itu benar adanya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Devi. Pertanyaan pertama saya tampung dulu. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Ya Bu, saya Ellen Prastia. Oke, ya silakan Mbak Ellen. Tanya kepada kelompok, apakah mengkonsumsi sari kacang hijau mitos atau fakta? Jika mengkonsumsi sari kacang hijau itu menyebabkan air ketuban menjadi keruh. Dan bagaimana cara kita sebagai bidan untuk memberikan konseling kepada masyarakat mengenai pemahaman yang masih simpang siur. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Baiklah teman-teman kelompok 4, untuk pertanyaan pertama saya ulangi dari Mbak Devi, bagaimana peran bidan mengatasi masyarakat? Silahkan, ada yang ingin menanggapi? Saya sebagai kelompok 4 mau menanggapi, Bu. Ya, silakan Ibu. Begini, untuk pertanyaan pertama, sebagai bidan, untuk adanya mitos, yang pertama yang kita lakukan, kita memberikan penyuluhan atau konseling bahwa itu adalah mitos, dan kita memberikan penjelasan yang rasional itu bagaimana, walaupun rintangan untuk itu pasti ada, karena mitos itu kan biasanya pada orang tua kan ketemu terus, kalau kita kan jarang-jarang ketemu, tapi nanti lambat hari kita sering ketemu, akhirnya dia akan percaya dengan kita. Selain itu, yang kedua kita bisa memberikan contoh-contoh. Contohnya begini, kayak orang melahirkan harus makan berpantangan gitu ya. Kita kan bisa memberikan contoh sekeliling kita bahwa itu mitos dengan contoh begini. Cukup itu dulu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahi? Saya perkenalkan, saya Elmarat Nadila dari kelompok 4. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Ellen. Ya, silakan Mbak Elma. Ya, menurut saya, dengan mengkonsumsi mitos atau fakta, mengkonsumsi sari kacang hijau menyebabkan air ketuban keruh. Jawabannya tidak, karena sari kacang hijau itu manfaatnya sangat banyak bagi ibu hamil, yaitu mencegah anemia, bisa menjaga kesehatan tulang, sebagai sumber energi, dan mengatasi morning sickness. Jadi yang bisa menyebabkan, sari kacang hijau jawabannya tidak menyebabkan
air ketuban keruh. Yang bisa menyebabkan air ketuban keruh itu dari mengkonsumsi makanan yang tidak diperlukan bagi ibu hamil dan janinnya. Dan untuk mengatasinya, apabila ibu sudah terlanjur, maksudnya boleh mengkonsumsi tapi tidak sering, tapi sekali mengkonsumsi makanan yang seperti itu, dianjurkan ibu untuk setelah mengkonsumsi makanan tersebut, dianjurkan minum air putih, yaitu maksimal sehari 2 liter, untuk menjaga air ketubannya itu tetap jernih. Seperti itu. Bagaimana Mbak Ellen? Ya, terima kasih Mbak Elma. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi pernyataan dari Mbak Elma. Bagaimana Mbak Ellen? Saya ingin menanggapi silakan. pertanyaan dari Mbak Ellen. Okay. Untuk kacang hijau itu manfaatnya banyak sekali dan tidak membuat ketuban berwarna hijau. Karena kacang hijau itu banyak mengandung zat-zat penting untuk kesehatan ibu hamil dan asam folat, sehingga baik untuk pertumbuhan janin. Misalkan kacang hijau itu mengandung serat yang bisa melancarkan untuk VAB. Kalau untuk ketuban keruh itu biasanya disebabkan stres di dalam kandungan, misalnya karena kekurangan oksigen atau bayi sudah terlalu lama di dalam kandungan, adanya infeksi atau penyebab lain. Jadi menurut saya kacang hijau itu tidak menyebabkan ketuban hijau. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Jadi gimana ini Mbak Ellen? Ya, sudah. Sudah. Jadi saya tarik kesimpulan. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana peran bidan mengatasi mitos yang beredar? Yang pertama adalah penyuluhan dan jelaskan rasionalnya kepada remaja. Tetapi kalau menurut kami, selain kepada remaja, kita sebagai seorang bidan juga bisa masuk ke kegiatan-kegiatan orang tua. Jadi tidak hanya pada remajanya saja, tetapi juga orang tuanya ini biasanya kalau di desa-desa itu mereka akan punya kegiatan-kegiatan yang berhenti ya. Kalau dulu tuh ada yasinan, ada tahlilan, ada jibaan ya, itu kita bisa masuk ke sana. Jadi selain remajanya juga orang tuanya juga harus dijelaskan. Kemudian diberikan contoh-contoh itu benar. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah apakah mengkonsumsi sari kacang hijau air ketuban menjadi keruh? Jawabannya yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, kelompok kami adalah itu adalah mitos karena sari kacang hijau mengandung kaya akan asam folat, kemudian bisa mencegah anemia sebagai sumber energi dan bisa mengatasi morning sickness pada ibu hamil. Nah, penyebab terjadinya ketuban keruh yang terjadi pada saat persalinan, kita tahunya itu tidak ada sangkut pautnya dengan makanan yang dimakan. Tetapi itu karena kejadian fetal distress yang dialami oleh bayi di dalam kandungan atau fetus di dalam kandungan. Jadi tidak ada hubungannya dengan makanan yang dimakan. Itu kami rasa. Jadi kalau misalnya apapun yang dimakan ibu, selama itu sehat, insya Allah bayinya juga sehat. Tetapi tentu saja makanan-makanan yang dilarang seperti alkohol, merokok, dan lain sebagainya harus dihindari. Tetapi penyebab pasti terjadinya ketuban keruh adalah fetal distress yang terjadi pada masa kehamilan. Begitu saja. Ada tambahan lagi teman-teman? Sudah pas, G? Oke. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Demikianlah sesi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Sudah selesai nih untuk presentasinya hari ini. Tadi saya perhatikan yang aktif banyak yang ibu-ibu, malahan yang muda-muda, yang fresh graduate terus. Ini malah kurang aktif ya. Ya ada beberapa, cuma mayoritas kayaknya ibu-ibunya ya yang lebih aktif. Jadi tolong nanti diimbangkan ya. Harusnya yang muda ini yang lebih aktif karena masih fresh nih ilmunya.
Nah, baik kita diskusikan dulu nih, sedikit saya tambahkan mengenai apa yang sudah kita diskusikan tadi. Yang pertama, kita akan mengulas pertanyaan dari Bu Dewi Warni tentang tanda-tanda infertil pada pria. Jadi tanda-tanda infertil yang sudah dibahas oleh kelompok tadi adalah tanda-tanda infertil pada perempuan saja, yang prianya mungkin lupa belum dimasukkan. Jadi kita bahas tadi sudah dijelaskan oleh kelompok apa saja untuk tanda-tandanya. Tadi sudah bagus nih untuk tanda-tandanya sudah dijelaskan. Di sini saya garis bawahi bahwa secara spesifik mungkin belum disebutkan ya, seperti yang paling sering menyebabkan infertil pada pria ini adalah varikokel. Ya. Yang paling sering kalau kita misalkan melihat kondisi yang ada di lapangan. Nah, kemudian tadi disebutkan juga bahwa adanya kelairan pada cairan sperma. Nah, ini dapat kita ketahui ketika nanti prianya ini melakukan pemeriksaan analisis sperma. Nanti dapat diketahui apakah jenis kelainannya misalnya azoosperma atau teratospermia dan sebagainya. Gitu. Kemudian kelainan yang selanjutnya adalah bisa karena kriptorkismus. Jadi ini testisnya yang tidak turun. Jadi testisnya ini masih ada di abdomen. Normalnya testis itu kan ada di skrotum. Nah ini ada beberapa kasus ini testisnya itu masih belum turun. Nah ini kalau terjadi pada anak-anak, ini biasanya diobservasi sampai dengan usia balita. Biasanya kalau sudah usia balita nanti ada intervensi untuk melakukan tindakan supaya testisnya bisa turun. Karena kalau tetap berada di abdominal, ya di bagian usus, itu nanti kondisi usus perut itu kan lebih panas daripada kondisi yang ada di skrotum, sehingga dengan kondisi yang panas itu menyebabkan infertil. Kemudian penyebab yang lain adalah yang tadi belum disebut, kelainan imunologi. Jadi imunologi kan sistem pertahanan tubuh, jadi terdapat ya antibodi atau sistem kekebalan di mana sel sperma ini akan mati atau hancur ketika dia kena udara. Jadi kalau dia sudah dikeluarkan, sudah mengalami ejakulasi ya, kena udara, berada di luar dari penis, maka ini akan mati spermanya. Nah, ini termasuk kelainan imunologi, masuk ke autoimun. Kemudian gangguan ereksi atau ejakulasi ya, contohnya tadi seperti disfungsi ereksi ya, penurunan libido dan sebagainya sudah disebutkan. Kemudian kelainan testis tadi sudah disebutkan ya, entah itu testisnya terlalu kecil atau bentuk yang kurang sempurna di testisnya, di mana testis itu kan pabriknya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah obat-obatan, tadi belum disebut ya. Jadi beberapa obat-obatan itu banyak yang dapat berpengaruh terhadap produksi sperma atau mengganggu fungsi dari sperma. Di antaranya adalah obat-obat hipertensi ya. Misalnya yang mengandung alpha blocker. Makanya kenapa untuk obat-obat hipertensi ini kita kebanyakan ya yang beredar di masyarakat ini adalah yang beta blocker. Karena yang alpha blocker ini yang dapat mengganggu sel sperma. Kemudian obat penyakit jamur atau ketombe ya. Contohnya yang paling sering kita gunakan misalnya ketoconazole. Itu kan juga dapat menyebabkan gangguan fungsi sperma kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karenanya kalau menggunakan obat itu, terutama pada pria, itu sebaiknya tidak lebih dari maksimal itu 2 minggu. Itu sudah maksimal sekali. Ya. Kemudian obat sakit mah ya, simitidin, itu juga dapat mengganggu terhadap fungsi dari sel sperma. Kemudian beberapa obat-obatan psikotik ya atau obat-obat penenang ya, antidepresan ya, itu juga dapat mengganggu sel sperma, dan juga obat ISK ya, saluran kencing, kalau tidak salah namanya nitrofurantoin kalau tidak salah ya, namanya itu, coba nanti dicari. Nah, kemudian itu tadi obat-obatan ya. Kemudian ada lagi adalah gangguan hormonal. Jadi hormon pada pria, jadi tidak hanya pada wanita, hormon pada pria ini juga bisa terganggu. Contohnya, ini ada sindroma Cushing ya, kemudian sindroma Klinefelter. Awalnya kelainan kromosom,
ya, sehingga menyebabkan pria itu mengalami gangguan pada sistem tubuhnya sehingga menyebabkan infertil. Nah, itu diantara penyebab tadi yang mungkin belum disebutkan, saya tambahkan, nggih. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Nah, kalau enggak, saya lanjutkan, nggih. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan dari Mbak Inim Roatul, nih, menanyakan, kalau haidnya tidak teratur, benar enggak menyebabkan seseorang itu susah hamil, ya? Nah, kemudian penata laksanaan apa yang bisa kita lakukan ya sebagai bidan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tadi dicontohkan bahwa ada kasus ya setahun haidnya 2-3 kali, tapi ternyata juga bisa hamil ya. Jadi di sini kita tidak bisa mengeneralisasi ya, untuk kasus ini. Jadi bisa saja antara orang satu dengan orang yang lain ini beda ya. Tergantung dari kondisi fisiknya. Nah, untuk haid yang teratur ini benar enggak menyebabkan susah hamil? Jadi kita cek dulu ya penyebab haidnya tidak teratur itu apa? Apakah penyebabnya karena gangguan hormonal ya, kemudian atau karena kesalahan dari lifestyle-nya ya sehingga menyebabkan makan makanannya banyak mengandung junk food ya sehingga mengalami obesitas ya, kemudian stresornya tinggi sehingga banyak stres ya, atau bahkan jangan-jangan kurang gizi, ini juga dapat menyebabkan gangguan siklus haid. Nah, kemudian ada beberapa yang banyak sekarang ini adalah kejadian PCOS nih. Jadi polycystic ovarian syndrome ini banyak sekali di masyarakat ya yang dapat menyebabkan seseorang ini bukan tidak bisa hamil, tapi sulit ya untuk hamil. Artinya kalau diupayakan sedemikian rupa, ini sebenarnya bisa, tapi harus mematuhi beberapa langkah-langkah ya yang dianjurkan. Jadi kalau tidak mematuhi hal tersebut, maka juga sulit. Nah, kita bahas sedikit, kenapa kok sulit hamil ya? Yang pertama adalah seseorang yang haidnya tidak teratur, otomatis kita untuk menentukan masa ovulasinya ini pasti juga sulit. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menghitung masa subur, kalau siklusnya teratur kan mudah nih. Tapi kalau siklusnya tidak teratur, tadi sudah dijelaskan ya rumus-rumusnya. Apakah rumus itu sepenuhnya dapat kita aplikasikan? Tentunya tidak, itu jadi hanya kisaran ya, karena tiap orang ini memang rumusnya benar seperti itu, tapi prakteknya ketika kita mengaplikasikan itu kadang-kadang ovulasinya meleset, tidak persis di tanggal itu, karena ovulasi ini berlangsung hanya 24 jam. Jadi waktu yang bisa di istilahnya golden time ya, jadi waktu-waktu emas di mana sperma dan juga ovum ini bertemu. Nah, ini adalah di waktu-waktu ketika ovulasi itu sehingga dapat terjadi pembuahan. Nah, kalau bertemunya ovum dan sperma ini adalah di luar dari golden time tadi ya, di luar dari fertilisasi, maka tidak akan terjadi kehamilan atau sulit terjadi kehamilan. Nah, bagi yang mengalami PCOS tadi ya, atau kelainan hormon ya, jadi hormon androgennya di dalam tubuh banyak, ini juga masalah yang utama ini adalah karena menentukan waktu ovulasinya yang sulit, karena haidnya biasanya tidak teratur. Nah, apakah semua haid yang tidak teratur PCOS? Belum tentu, makanya tadi saya sebutkan dicek dulu penyebabnya apa. Apakah jangan-jangan sebenarnya haidnya teratur? Ini tidak teratur karena misalnya stres ya. Kadang kita kalau stres ya berkepanjangan bisa saja ya sebulan, 2 bulan sampai dengan 6 bulan itu haidnya tidak teratur. Nah, untuk penanganannya otomatis kita sesuaikan dengan penyebabnya. Kalau penyebabnya ini adalah gizi kurang misalnya, ada wanita dia kok lama ndak hamil, setelah kita cek ya IMT-nya sangat kurus ya, kemudian lingkar lengannya juga kurang ya, mengalami kek. Nah, otomatis pemikiran kita adalah untuk memperbaiki gizinya dulu. Jadi jangan dianjurkan untuk misalnya tes hormon apa-apa, itu masih agak kejauhan. Jadi kita identifikasi pasien kita itu kondisinya seperti apa? Apakah ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan dia itu sulit hamil dari fisik dulu yang dapat kita lihat.
Baru kalau secara fisik itu kelihatannya sebenarnya secara fisik bagus, tidak ada masalah. Kemudian kita anamnesa pola hidupnya juga bagus. Nah, baru kita boleh curiga ke arah hormonal sehingga dapat kita sarankan misalkan untuk cek hormon dan sebagainya, sehingga nanti kita akan tahu penyebabnya apa dan kita tangani sesuai dengan penyebabnya. Untuk tadi penggunaan asam folat ya, kemudian olahraga teratur dan sebagainya, makan makanan yang bergizi itu juga boleh dilakukan ya. Jadi bagus juga untuk diterapkan kepada ibu yang merencanakan kehamilan, ya. Jadi poinnya saya tambahkan di situ. Nah, kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mbak Devi ya. Bagaimana mengatasi penyebaran mitos di masyarakat ya. Jadi masyarakat ini kadang tidak bisa membedakan mana yang mitos, mana yang fakta. Jadi semua dianggap benar ya. Nah, dan ini sudah terjadi turun-temurun. Mitos itu merupakan, kalau saya boleh bilang, itu sesuatu hal yang diwariskan. Jadi mesti kalau ditanya, ya dari dulu sudah begitu ya. Dari ibunya, ya dari mbahnya lagi, dari nenek-neneknya yang dulu-dulu itu sudah diturunkan. Sehingga di sini tugas kita adalah benar tadi ya, memberikan edukasi. Jadi PR kita bersama, kalau kita sudah tahu benarnya bagaimana, kita berikan edukasi. Nah, edukasi ini yang paling sulit memberikan edukasi kepada orang yang sudah tua, ya. Sehingga untuk melakukan edukasi, ya, ini kita tidak boleh memaksa. Artinya kita jelaskan secara pelan-pelan, karena merubah pemikiran seseorang, ya ini tidak hanya pemikiran 1-2 orang. Ini kalau dibilang itu sudah bisa menjadi suatu kepercayaan ya, jadi kepercayaan masyarakat. Kalau mengubah pemikiran 1-2 orang mungkin lebih mudah, tapi kalau merubah value ya, value yang ada di masyarakat ini yang sulit. Makanya kita perlu pendekatan kepada mungkin ya tokoh agama ya, kemudian tokoh masyarakat, sehingga kita dalam menjelaskan ke masyarakat itu jadi tidak hanya kita ya, kita boleh minta bantuan kepada kader ya, kemudian orang-orang yang juga memang sudah paham bahwa rasionalisasinya seperti apa. Jadi semakin banyak orang yang paham ya, kita berikan tugas mereka juga untuk mengedukasi lingkungan sekitarnya, sehingga semakin banyak yang teredukasi maka nanti akan semakin banyak value yang baru yang diterima, sehingga masyarakat tersebut memiliki pandangan yang baru, jadi tidak menganut hal-hal yang salah lagi, gitu nggih. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita tunjukkan buktinya, misalkan kalau makanan tarak ya atau pantang makan itu ternyata tidak bagus ya, kalau makan-makan yang mengandung protein ternyata bagus, nah itu juga boleh kita tunjukkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang sari kacang hijau. Atau mungkin bisa kita generalisasi ini makanan-makanannya. Apakah makanan-makanan tertentu ini dapat menyebabkan seseorang ini mengalami ketuban keruh? Nah, kira-kira ya enggak? Jadi kalau berdasarkan teori ya, jadi yang menyebabkan ketuban keruh ini kan tidak ada dari faktor makanan ya. Kalau secara teori tadi sudah disebutkan bahwa terjadinya fetal distress, betul, okay. Kemudian infeksi pada cairan amnion atau korioamnionitis ini juga bisa. Kemudian bisa karena post-date, ya, bayinya sudah tua di dalam kandungan. Kemudian bisa karena mekonium dari janin itu. Jadi janin ketika di dalam kandungan ini kan mengeluarkan mekonium. Mekonium yang janin ini keluarkan, ini yang dapat membuat ketuban ini menjadi keruh. Nah, janin mengeluarkan mekonium yang bisa membuat ketuban keruh itu kalau janinnya tadi fetal distress. Kalau selama itu tidak ada, insya Allah tidak akan keruh, apalagi karena makan makanan terutama kacang hijau ya. Karena namanya kacang hijau menyebabkan ketubannya menjadi hijau, itu juga tidak berpengaruh. Kalau makan makanan pedas, sambal, apakah ketubannya jadi merah? Kan enggak, ya. Jadi hal tersebut bisa kita rasionalisasi ya. Bahkan kacang hijau tadi sudah disebutkan bahwa manfaatnya sangat banyak, ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan ya, mengklarifikasi atau menyampaikan pendapat, silakan terkait dengan topik materi pada hari ini. Pas, Bu. Ampun nggih, waktunya juga sudah molor banyak.
Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk pertemuan terakhir pada hari ini saya akhiri. Nanti untuk selanjutnya saya berikan link untuk soal evaluasi tulis untuk UTS. Jadi nanti deadline-nya adalah 2 hari dari saya memberikan link tersebut. Gitu nggih. Sama seperti post-test kemarin, kurang lebih tidak terlalu jauh beda. Nggih. Untuk hari ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih.